Shalom saudara kasih. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Naikkan pujian dari hatimu. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang tak dapat ku mengerti, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Salam saudara kasih. Hari ini kita akan baca firman Tuhan 1 Raja-Raja itu 14 ayat 4 berbunyi demikian. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Allahnya seperti Daud ayahnya. Raja yang start awal yang paling kuat adalah Salomo. Hikmat yang legendaris. Bait Allah dibangun, menolak minta kekayaan, tetapi
minta hikmat dari Tuhan agar dia bisa memimpin rakyatnya. Tetapi pasal 11 kalimat yang menjatuhkan yaitu Salomo adalah mencintai banyak perempuan asing. Salomo berkata bahwa kejatuhan rohani jarang terjadi dengan dramatis, tetapi adalah kejatuhan itu akumulasi atau jumlah diam-diam yang tidak pernah dihentikan. Tema firman Tuhan hari ini adalah kuat di awal, rapuh di akhir. 1 Raja-Raja 14 ayat 4. 3 poin yang kita pegang hari ini tentang kuat di awal, rapuh di akhir. Pertama, Salomo melakukan pernikahan politik dengan Mesir, Moab, Sidon, Het dan lain-lain, yang akhirnya di masa tuanya menyembah berhala, Kamos atau Molok. Saudara tahu berapa istri Salomo? 700 orang, sah 300 selir. Jadi total adalah 1000 orang. Bayangkan bagaimana seorang raja yaitu menghampiri yaitu perempuan jumlah 1000 orang, dan Alkitab berkata di mana 1000 orang ini adalah penyembah berhala. Inilah yang membuat Salomo menyembah Kamos atau Molok. Saudara kasih, di mana karena pernikahan politik untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, karunia rohani dan jabatan rohani bukan menjadi jaminan ketahanan iman, karena berulang akhirnya mengarahkan kepada bentuk nantinya. Saudara kekasih, karunia rohani ini adalah bukan menjadi jaminan seseorang di mana katakanlah dia hebat di awal-awalnya sama seperti Salomo, tapi akhirnya membentuk hatinya kemanakah dia arahnya. Saudara kekasih, jadi jangan lihat dulu jabatan rohaninya, jangan dulu lihat karunia rohaninya, sampai kemana akhir hidupnya. Ketiga, Paulus mengatakan pertandingan hidup iman adalah harus berlari dengan benar sampai di putaran akhir, bukan hanya sekali lompatan. Sebab itu saudara kasih, saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, bahwa pertandingan hidup iman menurut Paulus adalah harus berlari dengan benar sampai di putaran akhir, bukan hanya sekali lompatan. Kita bisa melihat contoh yang diberikan oleh Paulus. Dia tidak pernah menikah dan kemudian dia harus disalibkan sampai di mana kepala terbalik sama dengan Petrus oleh pemerintahan Kaisar Nero. Saudara bisa melihat bahwa dia awalnya adalah yang menolak Tuhan Yesus, tapi akhirnya dia pikul salib sampai kematiannya, terbalik dengan Salomo. Saudara kekasih, mari contoh yang diberikan oleh Paulus kita harus teladani, bahwa pertandingan iman adalah harus berlari sampai ke putaran akhir. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya kami bukanlah orang-orang yang menjadi pengikut Kristus yang kuat di awal tetapi rapuh di akhir. Biarlah kami Tuhan bertanding hidup iman kami sampai babak akhir, sampai kami mati, bukan seperti Salomo di awalnya kuat tapi akhirnya menyembah Kamos dan Molok. Sebab itu hari ini siapapun engkau mendengarkan firman Tuhan ini, berlarilah terus dengan hidup dengan imanmu sampai Tuhan memanggil Anda, karena iman bukan berlari hanya sekali lompatan. Siapapun engkau mendengarkan firman Tuhan, diberkatilah engkau, diteguhkanlah engkau, kuatlah kau bersama Yesus Kristus, karena Yesus telah menjadi kekuatanmu. Karena Yesus berkata, marilah kepadaku hai yang letih lesu beban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Tuhan akan memberi kelegaan. Bahkan dikatakan di ayat 29 bahwa harus kita pikul salib. Pikul salib artinya bahwa kita tak bertanding sampai akhirnya. Kita harus mengikut Yesus karena Yesus telah mati untuk memikul dosa Anda dan saya. Dia telah mati agar Anda dan saya selamat. Terima kasih Tuhan.
untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Amin.